Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mami semua. Semoga selalu semangat menjadi sosok ibu pembelajar ya. Jumpa lagi nih dengan Kak Okta. Kali ini kita akan sharing tentang the power of universe atau kekuatan semesta. Yuk kita simak materi berikut ini. Nah, pada materi kali ini ada 3 menu nih buat mami semua. Yang pertama ada hidangan pembuka dengan mengetahui semesta itu apa ya. Nah, kemudian hidangan intinya ada materi tentang menyayangi bumi kita dan ditutup dengan dessert mengenalkan energi terbarukan kepada anak. Yuk lanjut. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Saya Nidia Oktaviana. Mams semua bisa panggil saya Kak Okta. Saya lulus dari IPB jurusan biologi tahun 2017. Kemudian lulus S2 Pendidikan MIPA tahun 2020. Sudah menjadi guru sains sejak tahun 2017. Sempat mengajar di SMP IT Cahaya Islam, Homeschooling Kaseto. Dan sekarang sudah mulai aktif mengajar lagi di SMAI Cikal Harapan BSD. Nah lanjut ya. Nah ada kata-kata mutiara nih dari Paulo Coelho. Ini ada penggalan dari karyanya di series buku Alchemist. Katanya, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Jadi kalau kita mau sesuatu, bahkan seluruh semesta pun akan mendukung dan membantu kamu untuk mendapatnya. Pernah gak sih Mams dengar istilah mestakung atau semesta mendukung? Nah ternyata emang benar kejadian ya. Bahkan di Islam pun Allah berbuat sesuai dengan prasangka hambanya. Nah banyak-banyak husnuzon atau berpikir positif nih harusnya nih kita semua. Yuk kita lanjut masuk ke materi pertama. Semesta itu apa ya? Kalau kata NASA, semesta adalah segalanya, termasuk ruang dengan segala materi dan energinya, waktu, bahkan kamu. Kalau menurut Esain, semesta adalah segala sesuatu yang bisa kita sentuh, rasakan, ukur, atau temui, termasuk makhluk hidup, planet, bintang, galaksi, debu awan, cahaya, dan waktu. Oke, next. Nah, ternyata menurut simulasi perhitungan butuh 100.000 tahun untuk menyeberangi galaksi Bima Sakti dengan menggunakan pesawat tempur tercanggih berkecepatan 300.000 km per detik. Masya Allah luas sekali ya semesta itu. Ini baru untuk galaksi ya Mom, bukan semesta. Semesta itu kumpulan dari galaksi-galaksi. Dan 100.000 tahun, manusia mana yang bisa mencapai umur tersebut? Yuk next. Bumi merupakan bagian dari semesta yang menjadi tempat tinggal kita saat ini. Tetapi sekarang kondisinya pada tahun 2021 lalu terdapat konferensi tingkat tinggi pemimpin dunia di Glasgow, London, yaitu COP26 tentang darurat iklim. Nah, apa sih isi tentang COP26 tersebut? Ternyata membahas tentang pemanasan global yang diupayakan harus kurang dari 2 derajat Celcius karena akan membawa banyak bencana ketika hal tersebut terjadi, sehingga diupayakan agar kenaikan suhu bumi berada di angka 1,5 derajat Celcius saja. Dan salah satu misi pertemuan tersebut adalah dengan memutus jejak karbon yang diupayakan pada tahun 2050 tercapainya nol bersih emisi. Oke, next. Dan ternyata bumi sedang tidak baik-baik saja, Mams. Untuk masalah air, dikutip dari data UN Water PBB, pada tahun 2050 diperkirakan akan ada 5,7 miliar manusia yang tinggal di daerah kekurangan air
akan mengalami sukarnya air setidaknya selama 1 bulan dalam 1 tahun. Kemudian untuk udara, hanya 24 dari 106 negara yang dipantau memenuhi pedoman tahunan WHO untuk PM 2.5 pada tahun 2020. Tapi dengan adanya pandemi ini ternyata meningkatkan kualitas udara di dunia, karena dengan adanya pandemi ada proses karantina. Dengan adanya proses karantina mengurangi mobilitas manusia yang menggunakan bahan bakar, sehingga penurunan pencemaran udara terjadi secara signifikan. Jadi ada hikmahnya juga ya pandemi ini. Kemudian untuk masalah tanah, ada kabar buruk nih buat Indonesia. Ternyata Indonesia termasuk 10 tempat paling tercemar di dunia menurut Indonesia Times ya, Mam. Next, salah satu cara untuk mengurangi polusi tersebut adalah dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan. Penyediaan energi terbarukan atau energi bersih berpotensi menurunkan dampak negatif polusi udara hingga 50% di tahun 2040, kata Kementerian ESDM. Nah, apa saja ya energi terbarukan itu? Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan seperti sinar matahari, air, ombak, angin. Dan sebenarnya Indonesia sangat kaya sekali akan hal itu semua. Indonesia terletak di garis khatulistiwa sehingga mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian Indonesia adalah negara kelautan dan terkenal dengan istilah negara kepulauan maritim, sehingga untuk air, ombak, sungai sangat banyak sekali terdapat di Indonesia. Kemudian untuk angin pun juga banyak lokasi-lokasi yang strategis untuk mendapatkan angin yang baik. Nah, kita next masuk ke materi yang ketiga. Bagaimana sih cara untuk mengenalkan energi terbarukan kepada anak kita? Gampang sekali, jawabannya adalah dengan mengajaknya bermain. Untuk mengenalkan energi matahari, ada mamis yang udah pernah mengajak anaknya untuk bermain rumah atau mobil panel surya? Jadi dengan mengajaknya bermain rumah atau mobil panel surya, kita bisa sekaligus menjelaskan kalau nanti energi matahari akan diubah menjadi energi listrik pada rumah yang memiliki panel surya, atau energi matahari bisa diubah menjadi energi gerak pada mobil yang memiliki panel surya. Di Indonesia juga sudah banyak pembangkit listrik tenaga surya, bahkan penerangan jalan umum juga sudah mulai diterapkan memakai tenaga surya. Nah, terus next kita mau mengenalkan energi terbarukan air. Kita bisa mengajak anak-anak kita untuk membuat turbin air. Kita bisa membuat turbin air dan kita taruh di air yang ada alirannya untuk menggerakkan turbin tersebut. Bisa di sungai atau bisa menggunakan miniatur seperti gambar, yaitu membuat mobil yang memiliki turbin air sehingga ketika tong air di atas diisi dengan penuh, nanti air akan jatuh dan menggerakkan turbinnya sehingga rodanya berputar dan mobilnya akhirnya berjalan. Lalu bagaimana dengan mengenalkan energi angin? Wah, ini paling favorit sepertinya dan mudah sekali. Kita tinggal mengajak anak-anak kita keluar, kemudian mengajaknya bermain layang-layang atau bermain kincir angin. Di Indonesia juga sudah banyak pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, sepertinya pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Ada kata-kata dari Albert Einstein nih, Mams. Katanya play is the highest form of research. Jadi bermain itu adalah bentuk tertinggi dari sebuah penelitian.
dan sangat enjoy banget pastinya ya Mams. Nah, sekian pertemuan kita. Sampai jumpa di kelas bermain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.